Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda soleh-soleha semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Nanda, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang perubahan cuaca pada tema 5 subtema 2. Apakah Ananda masih ingat apa sih pengertian cuaca? Jadi, cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Oleh karena itu, cuaca cenderung berubah-ubah. Sekarang kita akan membahas cuaca dan perubahannya. Cuaca cerah ditandai dengan matahari yang bersinar terang. Udara juga terasa lebih panas. Kemudian saat cuaca berawan, udara terasa lebih sejuk. Matahari pun bersembunyi di balik awan. Saat cuaca mendung, langit menjadi kelabu, pertanda akan turun hujan. Dan sebelum hujan, biasanya udara akan terasa panas. Kemudian, jika hujan turun, udara terasa lebih dingin. Titik-titik air mulai turun menjadi hujan rintik atau gerimis. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa perubahan cuaca dapat terjadi? Atau mengapa cuaca dapat berubah-ubah ya? Ternyata penyebabnya adalah tinggi rendahnya suhu bumi. Selain faktor suhu, hal lain yang menyebabkan cuaca mudah berubah-ubah adalah rotasi bumi. Itulah mengapa iklim dan cuaca bisa sangat berbeda di tiap negara, bahkan di tiap daerah. Apakah Ananda tahu kegiatan apa saja yang dapat kita lakukan pada masing-masing cuaca tadi? Nah, yang pertama, kegiatan yang dapat kita lakukan saat cuaca cerah yaitu yang pertama, menjemur pakaian. Bisa juga menjemur padi hasil panen, atau yang ketiga, bisa juga liburan ke pantai. Cuaca berawan merupakan cuaca yang paling menyenangkan untuk kita beraktivitas di luar ruangan. Adapun kegiatan yang dapat kita lakukan saat cuaca berawan adalah yang pertama, bermain bersama teman di taman. Yang kedua, bermain sepak bola. Yang ketiga, bermain layangan, dan yang keempat bermain sepeda. Kemudian saat cuaca mendung, kegiatan yang dapat kita lakukan contohnya bermain di teras rumah. Kemudian saat cuaca mendung juga dimanfaatkan oleh petani untuk menggarap sawah. Yang terakhir adalah kegiatan saat cuaca hujan. Saat cuaca hujan terus-menerus, hal yang dapat kita lakukan adalah waspada terhadap banjir. Kemudian caranya adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian kegiatan yang dapat kita lakukan saat musim hujan adalah beraktivitas di dalam rumah. Perubahan cuaca secara tiba-tiba disebut cuaca ekstrim atau musim pancaroba. Perubahan cuaca yang sangat ekstrim seperti saat ini mengakibatkan tubuh rentan terhadap berbagai macam penyakit, antara lain flu, infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, demam berdarah dengue atau DBD, dan penyakit-penyakit lainnya. Adapun penyakit yang perlu diwaspadai saat musim pancaroba yang pertama flu. Flu sangat berkaitan dengan tingkat kelembapan dan suhu. Flu disebabkan virus influenza yang menginfeksi hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Penyebaran virus ini terjadi melalui udara ketika penderita batuk, flu, bersin, atau berbicara. Yang kedua ada ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. Biasanya penyakit ini disebabkan oleh virus. Penyakit ini menimbulkan gejala batuk, demam, dan pilek. ISPA juga menimbulkan peradangan pada saluran pernafasan. Penyakit yang ketiga yaitu DBD atau demam berdarah dengue. DBD disebabkan oleh virus dengue. Ia ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti.
Penyakit ini banyak dijumpai terutama di daerah-daerah yang tropis. Musim pancaroba membuat tubuh mudah terkena penyakit. Penyakit-penyakit tersebut dapat kita cegah dengan cara yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, makan makanan yang bergizi. Yang ketiga, berolahraga secara teratur. Dan yang keempat, sebisa mungkin hindari kontak langsung dengan matahari. Baiklah Ananda, cukup sekian materi yang dapat Ustazah sampaikan. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.